perhatian. Tempat duduk, siap. Hormat, tegak, berdoa, mulai. Sekarang Ibu absen ya. Adeka Gusnanda, Anissa Dea Rahma, Andruti Melke, Apel Bilhaki, tidak ada. Cuaceng juga tidak ada. Dewi Dita, Zikra Angliani, Fatir, izin. Fitriani, Ihsan Dwi Putra, Indri Eka, Dekal Fernando. Juga kalian perhatikan seperti yang sudah Bu sampaikan minggu lalu, tolong perhatikan keselamatan selama berada di labor ini. Selama berada di labor ini. Jangan nanti kalian sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kesetrum lah. Tolong perhatikan ya. Sebelum kita mulai, silakan kita berikan semangat untuk kita bersama dengan tepuk tangan yang meriah. Ada 3 tujuan. Yang pertama, siapa yang mau membaca? Jessica? Silakan Jessica, berdiri Jessica. Melalui diskusi dan demonstrasi, siswa mampu menganalisis peran driver dalam sistem komputer dengan baik dan benar. Jadi pertanyaan pemantik. Siapa yang mau membacakan pertanyaan pemantik ini? Nah, silakan Rifa. Berdiri Rifa. Pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah Anda bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena ada... Sebelum kita masuk ke sistem operasi ini, silakan kalian tonton video tutorialnya dulu. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan share tentang sistem operasi komputer. Di video saya sebelumnya pada channel ini sudah membahas tentang sistem komputer, tentang komponen-komponen penyusun sistem komputer itu apa saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem operasi komputer. Jadi pada dasarnya bahwa setiap mesin yang kita gunakan atau setiap antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Tetapi dengan perkembangan ilmu teknologi, pada saat ini sudah terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, pengertian sistem operasi sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem. Lalu instruksi berikutnya. Nah, program memiliki tujuan untuk mencapai komputasi ungkas tertentu. Nah, sedangkan yang tujuan berikutnya adalah penyedia layanan. Untuk penyedia layanan di sini ada beberapa penyedia layanan, yaitu seperti layanan pembuatan program, kemudian seperti eksekusi program, seperti fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan hibrid di sini itu adalah modifikasi dari mikrokernel ya. Sebenarnya mikrokernel di sini dimodifikasi, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah exokernel. Jadi exokernel ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi. Tidak sama sekali menyediakan abstraksi atau sistem pengenalan hardware, tetapi dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung. Sehingga exokernel ini sistem kerjanya itu lebih cepat digunakan oleh program-program aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya atau hardware. Ini adalah macam-macam sistem operasi. Paling tidak kita kelompokkan menjadi 3 sistem operasi utama.
dasar ya. Yang pertama adalah sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem operasi standalone ini dikenal sebagai sistem operasi klien karena sistem operasi ini bekerja bersama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi klien dapat beroperasi dengan jaringan ataupun tanpa jaringan. Contohnya misalkan di sini ada DOS, ada Windows, ada Linux, ada Mac yang tertanam pada komputer. Kemudian berikutnya adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan pada umumnya. Sistem operasi jaringan ini terdapat pada sebuah server jaringan. Nah, contohnya misalnya di sini ada. Silakan kita semangat lagi ya. Jangan. Jadi itu tadi yang sistem komputer yang sudah disampaikan oleh video tadi. Sekarang kita coba bahas lagi. Apa itu sistem operasi komputer? Sistem yang bagaimana? Yang bagaimana? Siapa yang mau membacakannya? Risti mau? Silakan berdiri, Risti. Apa itu sistem operasi komputer? Sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah yang bertugas menyelesaikan interaksi antar manusia dengan komputer dapat bekerja sesuai keinginan sistem aplikasi dan bahasa program. Terima kasih, Risti. Jadi, sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah LKPD-nya. Kalian silakan mengerjakan 2 lagi dalam LKPD. Tapi sebelum LKPD-nya, sesudah LKPD-nya kalian buat semua, silakan nanti kalian buat dalam rangkumannya dalam PowerPoint. Nah, dalam PowerPoint, apa itu PowerPoint? The power of point. Jadi poin-poin saja, bukan semuanya kalian ketik di sana, tapi poin-poin pentingnya saja. Silakan nanti kalian buat di dalam PowerPoint. Setelah itu nanti silakan tampil ke depan beberapa kelompok saja. Yang kelompok Indri Eka Ristigea. Kelompok Anggun kelihatannya tidak hadir ya, tidak ada. Kelompok Olivia. Nah, silakan kalian duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Mustafa gabung dulu. Kelompok Salwa Agustia. Kelompok Reza Hedia. Nah, silakan gabung berkelompok. Yang ini Reza Hedia. Yang ini satu kelompok saja. Kemudian enggak ada. Cara kerjanya adalah yang pertama apa tadi? Lanjutkan menjawab soal LKPD. Yang kedua apa lagi? Tugas kalian? Membuat PowerPoint, slide PowerPoint. Nah, waktunya 20 menit. Silakan kalian kerjakan. Yang tidak paham boleh bertanya ya dengan Bu. Silakan. Karena kalian sudah berkelompok, jadi tidak perlu semua komputer hidup ya, cukup 1 atau 2 saja. Yang lain silakan berdiskusi. Berdiskusi, tentukan 1 orang yang tukang tulis, yang tukang ketik,
Kemudian yang mencari referensi-referensi, silakan. Mbak Singa, bukunya kan dalam bentuk digital sudah kirim ke WA kelas. Bukan itu. Ah, itu. Iya, yang itu. Kalau dia. Iya, waduh. Silakan kalau ingin berwarna dia pakai mesin. Ini kan sudah pembahasannya, kemudian sistem operasinya, kemudian mungkin manfaat, di slide berikutnya itu manfaat, kemudian jenis-jenis sistem operasi kan banyak. Misalkan lihat di sini kan jenis-jenis sistem operasi apa tadi? Kalau sudah di slide pertama komponen, slide kedua beda lagi. Pakai saja slide kedua. Kan komponen-komponen sudah biar software standar. Kemudian bukan manfaat di situ materi berikutnya sistem operasi kan. Panduan kalian di LKPD kan? Itu ya. Yang suruh kan yang ada di LKPD itu yang kalian buat poin-poin. Mengapa ketiga komponen kita diperlukan dalam sistem inter apa hubungan menjelaskan hubungan apa yang kedua hubungan masing-masing komponen-komponennya itu di dalam sistem.
Besarkan saja. Perhatikan ya. Silakan disimpan lagi HP-nya, diletakkan di tas. Perhatikan temannya yang sedang bersekutu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang informatika. Tentang sistem Informatika. Ya, silakan. Penjelasan yang pertama akan dibacakan oleh Reza. Dijelaskan. Kesimpulan yang pertama yaitu ada komponen-komponen komputer. Komponen-komponen komputer terdiri dari 3. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak. Yang ketiga firmware atau pengguna. Hardware itu mana-mana saja yang hardware, mana-mana saja yang software, mana-mana saja yang internet. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Contohnya mouse, hard disk, printer, dan scanner, keyboard, CPU. Software contohnya yaitu seperti aplikasi, Microsoft Word, PowerPoint, dan lain-lainnya. Firmware adalah orang yang berperan sebagai operator, programmer, atau sistem analisis yang lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Setiawati. Hubungan komponen dalam sistem komputer yaitu ada 3. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan. Ibaratnya perangkat keras itu adalah otak dan perangkat lunak adalah pikiran, dan pengguna sebagai tindakan atau kelakuan atau operator. Jika salah satu dari ketiga komponen tersebut ada yang tidak berfungsi, maka sistem komputer tidak akan bekerja. Selanjutnya dijelaskan oleh Sri Rahayu. Sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer. Sumber daya perangkat lunak dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Dijelaskan oleh saya sendiri. Silakan, silakan Jessica. Sensor adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat keras tanpa Lanjut, silakan lanjut. perangkat yang bersambung ke komputer seperti mouse atau hard disk eksternal tidak akan berfungsi dengan baik. Baiklah, sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terus perhatian saya ucapkan terima kasih. Tunggu dulu, minta dulu sarannya. Minta dulu saran-sarannya ke teman-teman. Apakah dari teman-teman ingin memberikan saran? Dipersilakan. Ada dari kelompok lain yang ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, komponen komputer ada berapa? 3. Apa saja yang 3 tersebut? Hardware, software, firmware. Hardware itu apa contohnya? LCD, kemudian mouse,
printer, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian software, aplikasi. Di aplikasi ini ada aplikasi dasar, kemudian ada aplikasi tambahan. Kalau kita komputer kita yang sekarang menggunakan aplikasi dasarnya apa? Windows. Kemudian aplikasi tambahannya adalah aplikasi-aplikasi yang lain. Dan juga driver. Berikutnya lagi sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Perangkat lunak yang mengatur interaksi antara manusia dengan komputer. Jadi kalau komputer kita seperti yang sudah kalian jawab tadi, sistem operasinya adalah Windows. HP itu apa sistem operasinya? Android. Jadi selama ini kita mengira HP Android itu kata lain dari HP. Ya seperti itu. Nah, ternyata Android adalah sistem operasi. Berikutnya lagi macam-macam sistem operasi. Ada apa-apa saja tadi? Windows, Linux, Unix, ya, IBM. Lama belajar tadi, apa hal yang paling menyenangkan buat kalian? Yang paling menyenangkan? Menonton video. Jadi menonton video itu menyenangkan ya hari ini. Nah, kenapa menyenangkan? Karena di video itu lengkap, ada suaranya, bisa dicerna, kemudian videonya tidak terlalu cepat tadi gerakannya. Itu yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan apa? Ada yang tidak menyenangkan? Nah, tidak ada. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Sekali lagi tepuk tangan. Untuk tugas kalian tadi Bu rasa sudah bagus. Dan nanti mungkin karena waktu juga tadi ya, kita agak sedikit ya buru-buru. Mungkin next time akan lebih ditingkatkan lagi cara kerja mengetiknya, kemudian membuat desain-desain itu. Silakan kalian berlatih di rumah dengan bisa. Jadi kalau ada laptopnya di rumah keluar, tadi kita memulai dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan pimpin ketua kelas doanya. Perhatian, tempat duduk, siap. Mohon maaf, jaga, bersyukur, mulai. HP-nya disimpan lagi. Jangan sampai kalian main-main HP di kelas, kita belajar dengan guru-guru yang lain.